Salam. Sudah 2 tahun kita melihat konflik di Ukraina, peperangan yang terjadi antara pihak Ukraina dan Rusia. Nah, ini cukup menyita perhatian dunia internasional, dan memang perang Ukraina ini melawan Rusia luar biasa, dalam artian segala macam senjata-senjata terbaru, senjata-senjata modern ini dikeluarkan. Nampaknya peperangan ini digunakan untuk uji coba senjata juga. Dan peperangan ini memberikan dampak yang luas buat dunia internasional, apalagi pihak-pihak yang terlibat. Ukraina udah hancur lebur. Konon pasukannya saja yang mati sudah 90.000. Belum wilayah-wilayah yang hancur, ibu kotanya hancur. Namun tampaknya belum mau menyerah. Belum mau menyerah karena memang selama ini Ukraina di backup sama American Gang. Secara dana mengalir ke Zelensky, ke Ukraina. Kemudian secara senjata pun begitu, dari Amerika, dari Eropa mengalir ke Ukraina. Tapi sia-sia. Amerika, Eropa cuma buang-buang dana. Amerika, Eropa cuma untuk menghancurkan senjata-senjatanya saja. Mengapa? Karena senjata-senjata yang masuk ke wilayah Ukraina dihabisi oleh Rusia, yang nampaknya Rusia lebih unggul secara persenjataan. Dan kita menyaksikan ini, tidak ada kemajuan yang signifikan dalam perang Ukraina untuk Zelensky, untuk Ukraina. Justru tadi kehancuran yang terjadi, tinggal menunggu waktu saja. Ini kejatuhan Ukraina. Nah, ini yang kita saksikan. Salah satu sisi juga kita senang buat orang-orang yang melihat kejahatan blok barat. Dalam hal ini American Gang baru kena batunya, yang selama ini American Gang semau-maunya di dunia. Amerika sejak berdirinya itu selalu ikut campur negara lain. Negara yang tidak disukai akan dibuat bagaimana menjadi negara yang porak-poranda, atau tadi itu pemimpinnya diganti semau-maunya Amerika. Terutama di Timur Tengah itu. Hampir semuanya negara di Timur Tengah itu pada posisi yang porak-poranda apabila tidak mau tunduk kepada American Gang. Tapi yang mau tunduk dengan American Gang, macam monarki di Timur Tengah, dimanjakan dia. Dia terus dikasih senjata, tentunya dengan cara membeli senjata itu. Maka Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, ini adalah menjadi proksi Amerika, menjadi kelompok American Gang ini. Nah, saudara, jadi perang Ukraina ini satu sisi kita senang. Kenapa? Baru di sini merasakan Amerika kehancuran, melawan Rusia. Kemudian juga menyebabkan bukan cuma di Amerika, negara-negara Eropa sekarang menanggung akibatnya dengan makin sulitnya mendapatkan pangan maupun yang terkait dengan kaitannya minyak. Padahal itu adalah dua hal yang sangat penting. Pangan yang terkait dengan perut manusia, kemudian minyak terkait dengan
ya industri maupun transportasi. Maka kekacauan-kekacauan terjadi sekarang di Eropa, Inggris, Prancis, dan lain-lain itu ya mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, ya dengan ya Hamas menyerang Israel ya karena sudah keterlaluan Israel, maka sekarang ada medan perang baru. Bukan cuma di Ukraina, sekarang medan perang baru adalah ya konflik Israel dan Palestina. Ya, ini medan perangnya ya bisa di jalur Gaza atau medan perangnya ya di Israel. Nah, itu medan perang baru ini tentu saja buat kekuatan ya Blok Timur ya ini juga bisa untuk memberikan pelajaran kepada Blok Barat yang selama ini sombong semau-maunya, yang ingin mengatur dunia secara sendiri. Ya, ini juga ya nampaknya Blok Timur ingin memberikan pelajaran. Maka ketika terjadi konflik Palestina Israel ini, Putin ya pimpinan Blok Timur saat ini langsung kan bereaksi, menyalahkan Amerika ya, karena selama ini Amerika ingin ngatur-ngatur dunia sendiri, termasuk ngatur-ngatur konflik ya Israel Palestina, cuma sendiri aja ngatur-ngaturnya. Maka Putin menyalahkan, dan Putin menyatakan di belakang Palestina. Kemudian ya banyak negara bereaksi mengecam Israel. Ya, kemudian ketika pihak Amerika mengajak Cina untuk sama-sama ya berada di pihak Israel, Cina tidak mau. Ya, Cina tidak bereaksi karena memang Cina kategorinya Blok Timur, tapi meyakini bahwa untuk kemajuan negerinya sendiri atau kemajuan dunia bukan dengan cara menciptakan konflik-konflik ya model Amerika dengan industri senjatanya, konflik yang diharapkan terjadi peperangan sehingga senjata laku, dan itu untuk Amerika tetap berjalan industri senjatanya. Cina tidak. Cina nampaknya meyakini bahwa kemajuan-kemajuan buat dalam negeri maupun dunia dengan cara damai, yakni dengan kompetisi ya perdagangan. Nah, kekuatan baru saat ini adalah kekuatan poros Islam yang dekat dengan Blok Timur. Ya, kekuatan Islam, dan kekuatan Islam ya nampaknya dipimpin oleh Iran saat ini. Karena ya sekarang posisi Israel sudah terkepung baik oleh Hamas Palestina, Lebanon, kemudian Suriah, Yaman, Irak, Iran. Ya inilah mereka disebut negara mukawama. Ya, negara yang bangkit berhadapan-hadapan untuk melawan Israel, dan memang ribuan ya rudal itu mengarah ke Israel. Bahkan Iran ratusan ribu rudal mengarah ke Israel. Ya, dan Iran mengancam sedikit saja kesalahan Israel, maka rudal-rudal itu akan melumat ya Israel. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kelihatannya memang ada dua medan perang. Ya, satu di Ukraina dan sekarang di Timur Tengah, yakni Palestina dan Israel. Dan medan perang yang kedua inilah yang mengakhiri kelihatannya Blok Barat
dan sekaligus mengakhiri ya Israel. Salam.